Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Udah siap semuanya, ready? Anggukan kepalanya. Udah semua siap, ready? Tolong yang kameranya nggak pas di mukanya, itu jadi duduknya di bangkunya agak ke bawah. Jadi kameranya jangan ditutupin ya dengan setengah mukanya. Jadi kalau mau difoto, biar kelihatan bagus. Model selnya sudah buat semua. Tolong dibawa dulu deh model selnya. Dicari model selnya, saya mau foto dong. Pegang masing-masing model selnya. Bu, model sel saya udah rusak, Bu. Diapain sama tikus ya? Ya, yang ada aja. Lumayan aja, Bu. Gak apa-apa, yang ada model selnya. Ambil, saya mau lihat hasil karya kalian bagus-bagus banget. Oke, 1 menit lagi saya tunggu, baru 82 orang. Jam 7.30 saya akan mulai. Ya, saya ketinggalan di rumah saudara. Yang belum nyalakan kamera tolong ya. Coba saya cek di sini. Abdullah Sami, tangannya begini ya. Karena saya mau panggil dari berdasarkan absen yang ada di meeting. Gitu ya. Coba cek. Ya. Elvina. Tangannya begini. Elvina. Mana Elvina? Ya, Elvina yuk. Elvina. Mana nih Elvina? Kameranya, ayo. Tolong dong. Assalamualaikum, Bu. Mana ya? Tangannya begini. Itu ada kamera yang agak miring itu. Siapa itu yang duduk belakang? Ya, tuh mulai muncul. Oke. Siap semuanya ya, ready ya. Jam 7.38 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur dan nikmat sehat yang pada hari ini bisa hadir ya, karena kita ada nikmat sehat, maka pada hari ini kita semua bisa kumpul dan hadir di virtual meeting yang keberapa nih? Ketiga ya. Untuk hari ini hujan deras mengiringi hari Rabu, mengiringi virtual kita hari ini. Untuk hujan yang jatuh ini mungkin berkah buat kita semua ya. Anggap ini adalah suatu rezeki dari Allah untuk tanaman, untuk tanah, dan bagi hewan-hewan yang lainnya. Jadi kita syukuri keadaan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi saya, yaitu tentang struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan yang sudah diberikan materinya minggu lalu, yaitu tentang sel. Sel adalah unit struktural penyusun dasar makhluk hidup. Oke, semuanya kalian membawa catatannya, ambil bukunya, ambil pulpennya. Jadi pada saat guru mengajar, kalian semua sudah ready dengan alat tulisnya masing-masing. Dan yang sudah membawa model sel, tolong diperlihatkan. Saya mau screenshot sekarang. Tolong dong jangan keluar dan maksudnya jangan mematikan kamera. Dan saya menghormati orang-orang yang sudah menyalakan kamera. Jadi bangkunya nggak kelihatan kosong. Ya.
Artinya kalian menghargai guru yang sudah menghadirkan dan meluangkan waktunya untuk kalian semua. Terima kasih. Nah, kayak gini kan enak rame kelasnya tuh. Ada teman-temannya dalam suatu ruangan. Oke, ayo model selnya dulu diperlihatkan, yang ada, yang nggak ada nggak apa-apa. Diperlihatkannya begini gitu ya, agak mukanya biar kelihatan juga, tapi ini juga kelihatan. Oke, siapa yang mau ready lagi? Sel hewannya, oke, ini baik banget, kalian pinter banget deh. Sip, sudah semuanya ya. Ayo yang belum nyalain kamera, ayo kalian belum bisa menghargai guru tuh yang belum nyalain kamera. Kita muncul mukanya, temannya biar kenal, dan saya biar tahu. Oke, good. Ada 100 orang, tapi yang hadir di mukanya, hadir muka virtualnya belum sampai 100 nih. Sip, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup Telegram sebentar. Ting teng. Hari apa? Hari Rabu ya. Tanggal 3. 2021. Thank you. Tara, sudah dikirim ke Telegram. Oke? Oke, nah kalian itu sudah pegang. Itu sel itu yang kalian pegang itu sel apa? Sel hewan dan sel tumbuhan ya. Tumbuhan. Sel hewan bentuknya apa? Sel hewan bentuknya apa? Bulat. Bulat. Sel tumbuhan bentuknya apa? Kotak. Nah, yang kalian pegang itu kan cuma satu sel ya. Satu sel dengan organel-organel semuanya yang ada di situ. Paham? Organelnya banyak nggak? Nah, Banyak. iya banyak sekali yang bertugas untuk yang bertugas untuk bekerja dalam tubuh kita. Ada yang misalnya kita bernapas nih, coba sering saja. Kita bernapas, udara masuk, lalu masuk ke tubuh kita. Nanti yang masuk ke tubuh kita itu oksigen kan? Oksigen itu nanti ketemunya di organel yang mana kira-kira? Coba siapa yang bisa jawab? Raise hand boleh. Raise hand. Organelnya yang bekerja, dia akan menangkap oksigen. Lalu nanti oksigennya akan diubah jadi apa? Raise hand, siapa yang tahu? Siapa nih? Nggak ada yang tahu. Jadi oksigen yang masuk ke tubuh kita itu akan bertemu dengan organel sel yang bernama boleh jawab mitokondria. Mitokondria. Anissa, bagus sekali. Mitokondria. Kenapa di mitokondria? Karena dia penghasil energi. Oksigen yang masuk ke tubuh kita. Kalau kamu nggak punya oksigen ke dalam tubuh kamu, kamu lemes nggak? Lemes, Bu. Lemes ya? Karena nggak ada oksigen yang masuk, maka organelnya tidak akan bekerja dengan baik. Nah, setelah oksigen masuk ke tubuh kita, maka si mitokondria ini kan ada bagian-bagiannya itu namanya krista. Yang di tengahnya itu kayak, kamu tahu sosis? Dikasih saus yang bentuknya gini-gini, set gitu ya. Seperti spiral, itu namanya krista. Nanti dia akan mengubah oksigennya akan menjadi energi. Segitu hebatnya ya. Oke, saya mau share link sebentar. Share konten ya. Moga-moga bisa nih. Ayo, yang ketawa siapa itu? Saya mau lihat dulu ini. PowerPoint. Bukan PowerPoint. Ya, benar. Sudah mulai muter, nanti tolong kalau sudah ini tetap menyalakan kamera, tidak menutup kamera. Apa yang dimaksud dengan sel?
Apa yang dimaksud dengan sel, Adib? Adib, apa yang dimaksud dengan sel, Adib? Google saya. Apa yang dimaksud dengan sel, Adib? Adib, Muhammad. Mana suaranya, Adib? Aditya Malik? Mana Aditya Malik? Ya, nyalakan. Ya, apa yang dimaksud dengan sel? Suatu unit penyusun makhluk hidup. Suatu unit. Unit terbesar atau terkecil? Terkecil. Ya, sebutkan unit terkecil ya. Unit terkecil, biar lebih. Karena memang dia yang unit terkecil. Unit terkecil penyusun dasar makhluk hidup. Tuh. Ini kan ada gambar struktur sel ya. Ini unit terkecil memiliki organel-organel sel. Ini udah nggak dibahas, cuma pengulangan review materi kemarin. Kemudian punya 3 bagian. Bagian membran sel paling luar, lalu sitoplasma, lalu inti sel yang disebut prokariotik dan eukariotik. Prokariotik contohnya apa? Adelia Eka Putri. Prokariotik Adelia Eka Putri, contohnya apa ya? Afrilia. Prokariotik contohnya apa? Adib, ya. Raise hand. Fadilah, Isan. Raise hand. Boleh, jawab. Bakteri sama Catat lagi. Adib, Fadilah Isan dijawab belum? Udah, Bu. Jawabannya kalau untuk eukariotik apa, Fadilah Isan? Contohnya eukariotik. Yang tadi kita foto tuh sel apa? Shell. Ya, Elvina. Apa nih jawabannya nih? Eukariotik nih. Ya, Mutiara. Contoh sel eukariotik, sel hewan, sel dan hewan. Good. Makasih. Iya. Udah kedengeran. Arkan. Satu dan sel hewan. Arkan, mana Arkan? Iya, Miss. Coba dibaca ini, tulisannya apa sih di PowerPoint saya? Bentuk sel organisme multiseluler, sel lemak, sel darah, sel saraf, dan sel tumbuhan. Sel organisme yaitu Corticella, Euglena, Paramecium, amuba. Sip, sampai situ. Organisme multisel itu seperti kita manusia. Satu tubuh kita memiliki jutaan sel, lebih dari satu sel dalam tubuh kita manusia. Sedangkan organisme uniseluler itu uni itu artinya satu, uni itu satu. Satu sel, contohnya adalah amuba atau paramecium. Amuba pernah tahu nggak amuba? Hewan bersel satu. Lanjut. Oke, nah ini saya masuk ke jaringan. Jadi bahasanya itu sel itu adalah unit terkecil penyusun dasar makhluk hidup ya. Catat ya, sel adalah unit terkecil penyusun dasar makhluk hidup. Nanti ada di soal di word wall. Teka-teki silang. Susah kalau ngomong itu ya, word wall. Teka-teki silangnya. Nah, yang ini akan dibahas jaringan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan jaringan? Raise hand. Jaringan. Siapa yang tahu? 3 detik. 1. Jaringan artinya apa? Mutiara. Lanjut Mutiara. Ya Mutiara dulu ya Fadila. Oke, setelah apa Mutiara? Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel. Hey, good. Jaringan adalah, catat, kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Suara saya kekencangan nggak sih?
Hah? Suara saya kekencangan nggak? Apa kekecilan? Enggak Bu, biasanya Bu jelas Bu. Jelas Bu. Jelas. Jelas. Biasa Bu. Tanya dulu ya, karena lagi mendung hujan. Nah, dari sel, tanda panah turun ke bawah, itu membentuk jaringan. Jaringan ada dua, jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan nih, yang paling luar untuk hewan namanya epitel. Ingat, jaringan terluar hewan, terluar, paling luar. Agak susah mulutnya nih, lidah orang barat. Jadi epitel kubus, epitel silindris, epitel pipih, dan epitel berlapis tunggal. Nah, ini untuk jaringan penyokong, membuat tubuh kita menjadi kuat. Jaringan tulang rawan, telinga, tulang hidung, itu tulang rawan. Trakea, tulang rawan. Coba kalau kamu makan kepala ayam, kamu makan lehernya, seruput, tulang-tulangnya ada yang bisa digigit, gitu kan? Itu namanya tulang rawan. Nah, tulang, ya ini tulang. Itu penyokong. Kalau nggak ada tulang, jalan kita ngesot, kayak suster ngesot. Terus jaringan ikat, mengikat. Jantung tuh bisa di sini nih. Jantung bisa di sini, kenapa? Kok nggak jatuh ke bawah? Diikat oleh jaringan ikat. Itu contohnya, catat ya. Jaringan darah. Darah punya jaringan. Satu sel namanya sel darah. Bergabung membentuk sel-sel darah namanya jaringan darah. Understand ora? Ngerti nggak? Lanjut. Jaringan otot. Ada otot jantung untuk berdenyut ototnya. Otot rangka, ini yang menggerakkan tulang namanya otot rangka atau otot lurik. Otot polos, nih di lambung. Tiba-tiba tuh otot bunyi, tiba-tiba tuh lambung bunyi. Kriuk. Kalau lapar tengah malam cari makanan nggak ada, minum aja ya. Kasihan banget. Lanjut lagi. Jaringan lemak. Tuh, jaringan lemak tuh. Siapa yang punya jaringan lemak? Ayo pegang perutnya masing-masing. Saya. Jaringan saraf. Satu kotak. Jaringan pada tumbuhan. Beda ya. Sekarang ke tumbuhan. Ada jaringan meristem, jaringan epidermis, dan jaringan parenkim, serta jaringan pengangkut dan jaringan penguat. Tuh. Jaringan meristem itu dia yang kalau kita nanam wortel tumbuh gitu kan. Oh, itu ada jaringan meristemnya. Nanam bawang tumbuh, itu ada jaringan meristemnya. Bagian terluar jaringan hewan namanya epitel. Kalau jaringan terluar dari tumbuhan namanya epidermis. Sampai sini paham? Anggukan kepala. Saya ngeliat ya di situ ya. Yo, jangan kabur-kaburan ya, yang pergi tanpa pesan, hati-hati. Seperti jelangkung, datang tak diundang, pulang tak dijemput. Lanjut jaringan parenkim. Nah, jaringan selanjutnya jaringan pengangkut, jaringan silem dan jaringan phloem. Raise hand. Siapa yang tahu fungsi jaringan silem? Raise hand. Fungsi jaringan silem, kalau yang udah lihat video saya, yang saya kirim, bukan video saya sih, YouTube orang lain ya, yang saya kirim ke kalian. Siapa yang udah lihat jaringan pengangkut? Ya, Zahra, Evelyn, Edwina. Good. Coba jawabannya apa jaringan pengangkut yang namanya silem? Mengangkut apa dia? Berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Oh, good, pinter, Zahra. Saya catat dulu, Zahra. Bagus banget. Ya, raise hand, tutup dulu raise hand-nya. Silem sudah, phloem. Briana, good, cepat banget Briana. Jawabannya apa, Neng? Fungsi jaringan phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh bagian tumbuhannya. Yes.
saya WA sebentar. Biasanya anak kesayangan belum masuk nih, anak kesayangan saya nih. Masuk nggak? Faiz, masuk nggak Faiz? Fauzi, masuk nggak Fauzi? Anak kesayangan saya nih. Oke, kita lanjutkan ke PPT berikutnya. Nah, setelah sel, unit terkecil penyusun dasar makhluk hidup, dia membentuk jaringan. Nah, jaringan ketemu jaringan yang lain, membentuk suatu organ. Jadi, apa yang dimaksud dengan organ? Raise hand. Mutiara lagi ya, Mutiara. Wih, Mutiara cepat sekali kau. Apa jawabannya nih? Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Belum yang lain. Organ adalah, ini macet ya. Ini kenapa macet ini? Organ adalah sekumpulan jaringan. Apalagi dia? Kenapa saya tiba-tiba lupa? Jaringan yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Oh, iya. Struktur dan fungsi yang berbeda membentuk suatu organ. Ini kenapa saya gak mau ini kembali ke sini? Kembali hilang ya PPT-nya ya? Iya, Bu. PPT hilang. Iya, Bu, hilang. Iya, tiba-tiba dia Iya, Bu, hilang. Maklum, hujan. Salah lagi hujan. Organ ada apa aja di tubuh kita? Sebutkan. Siapa yang tahu organ di tubuh kita? Sebutkan. Adit. Lanjut, Dip. Sebutkan 5. Ayo 5 organ. Apa aja, Dip? 1. 1 jantung, 2. 2 paru-paru, 3. ginjal, 4. hati, 5. Ada 5 nggak tahu. Mata masuk nggak? ya Bu, mata Bu. Hidung masuk nggak? Masuk. Ya. Jantung buat apa fungsinya? Raise hand. Jantung. Adip lagi. Cepet banget, Dip. Ganti Adip yang lain Aska Aulia. Apa Aska fungsinya? Jantung. Darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Ih, ini kenapa jadi masuk ke dalam lautan ya kita ya? Nggak apa-apa deh. Terus lanjut lagi. Nih lihat nih, kok ada kita masuk ke dalam lautan. Kemudian organ pada tumbuhan. Siapa yang tahu organ pada tumbuhan? Raise hand. Saya cari yang lain ya, Mutiara. Coba yang lain, organ pada tumbuhan. Ding ding. Kalau nggak ada, nanti saya sebut Mutiara. Nggak ada. Oke, Mutiara ngomong. Ya. Daun, bunga, batang, akar. Bunga, batang, akar. Sip. Adinda boleh raise hand ya. Apa fungsinya bunga? Fungsinya bunga? Ntar, Bu. Dia melakukan apa keceplosan? Kumbang ngapain tuh kalau bunga-bunga? Akila. Iya, bukan. Akila. Fungsi bunga ya, Bu? Yes. Percaya ya, Bu? Iya, Akila. Tahu nggak? Indah, Fadila Ihsan. Aduh, Bu, bentar. Nanti kelewat kalau 3 detik lewat. Fadila Ihsan, bunga apa fungsinya? Bunga untuk menyatakan Tempat fotosintesis Bu. Sintesis di bunga. Adinda, betulin Adinda. Itu siapa? Suara kecil banget. Kami Bu. merupakan alat perkembangbiakan generatif. Ya, alat perkembangan generatif. Kenapa disebut alat perkembangbiakan? Anissa, Nur. Kenapa disebut perkembangbiakan? Bunga.
Muhammad Nazir, tahu kenapa disebut perkembangbiakan? Wih, resen semua. Tapi nggak ada yang jawab. Ya, Bu. Apa jawabannya Arkan? Karena tempat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji, Bu. Iya, karena ada putik, ada benang sari. Benang sari jatuh di atas kepala putik. Terus lalu kemudian terjadilah penyerbukan membentuk buah. Nah, kalau pohon mangga berbunga lalu dia jatuh, karena bunga-bunga jatuh tinggal apa buahnya. Tiba-tiba dia akan berbuah. Terus mau makan nih. Daun. Buat apa daun? Buat fotosintesis, Bu. Oke, ya udah, itu ya. Saya mau coba breakout nih sebenarnya nih. Ya, itu udah bagus ya. Organ pada tumbuhan. Ada bunga, batang, akar, buah. Biji. Masuk. Ya. Saya mau coba breakout, tapi kalian paham nggak yang namanya breakout itu apa? Breakout tahu nggak? Ada yang pakai breakout nggak sebelumnya? Nggak, Bu, tahu. Nah, Bu. Nggak tahu. Belum tahu. Hindar ruang itu. Breakout itu gini, kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok. Jadi secara acak, 71 bisa ketemu 74, bisa ketemu 75, bisa ketemu 72. Dalam satu kelompok. Saya mau bikin satu kelompok isinya 10 orang. Nanti kalian di dalam situ ngapain ya? Kalian berdiskusi. Ya. Kalian berdiskusi tentang, tulis, catat. Di dalam kelompok nanti kalian berdiskusi tentang sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. Berdiskusi tentang sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. Apa yang didiskusikan? Satu, macam-macam sistem organ dalam tubuh manusia. Macam-macam sistem organ tubuh manusia. Jadi sebutin sistemnya apa aja. Yang kedua, apa fungsi dari masing-masing sistem organ tersebut? Apa fungsi dari masing-masing sistem organ tersebut? Udah raise hand-nya siapa sih? Gak usah raise hand dulu. Udah tutup raise hand itu. Kemudian di dalam sistem organ tersebut masing-masing kan punya organ. Nah, sebutkan organ-organ yang menyusun sistem organ tersebut. Paham apa paham? Sebutkan apa, Putri? Sebutkan organ-organ yang menyusun sistem organ tersebut. Tiga aja ya. Sebutkan macam-macam sistem reproduksi. Sebutkan sistem organ yang ada dalam tubuh manusia. Sebutkan fungsi masing-masing sistem organ tersebut. Dan sebutkan organ-organ yang menyusun sistem organ tersebut. Dan semuanya harus aktif di dalam breakout. Saya mau coba sih pertama kali ini. Kita coba aja ya. Coba ya. Saya mau bikin breakout isinya 10 orang. Kalau nggak tahu deh. 109 dibagi 10 berapa? Berapa kelompok? 11 ya. Saya bikin 11 kelompok. 11 kali 10, 110. Wing. Nah, ya benar ya. Oke. Masuk, jangan kaget. Kalian harus bicara, ngobrol dengan temannya dan harus kameranya on. Yang nggak on, catat namanya. Yang nggak aktif, catat namanya. Ya. Karena video sudah saya share semalam. Kalian boleh cari di Mbah Google. Waktunya 10 menit aja ya. Paling lama tuh 10 menit. Paling cepat 5 menit. Udah Kita lihat dulu. Oke. udah di breakout. Hah?
Dikerjain sekarang. Iya, langsung sekarang. Kalian ngobrol, diskusi ya. Udah di breakout belum, Bu? Mr. Z. Sudah di breakout? Bu, kerjainnya isinya ditulis di buku tulis atau gimana, Bu? Oh iya, ditulis di buku tulis, di catatan kalian masing-masing. Tapi nanti pas saya udah selesai breakout-nya, kalian itu kelompok siapa langsung itu ya. Nanti saya panggil, misalkan Adip satu kelompok sama siapa, ya udah berarti satu kelompok Adip itu yang tanggung jawab di kelompok itu siapa yang akan dipresentasikan salah satu dari perwakilannya ya. Halo semuanya. Halo. Oke. Udah selesai ya, tapi tadi saya bingung keluarnya. Oke ya. Siap. Ini kelompok siapa? Jangan udah selesai, Mister. Gimana saya mau selesai? Ya, ini udah semua. Udah kumpul di kelompok besar. Oh, udah berkumpul di kelompok besar ya? Dia bingung sendiri tadi mati ini yang mana. Oke, siap-siap. Kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Bu. Ya, silakan. Mukanya di kamera, maksudnya dilihatin kamera. Silakan. Siapa? Aku. Namanya, kelompoknya siapa aja? Kendra. Aduh, aku lupa kelompoknya, Bu. Sip. Ayo Kendra mulai. Nomor 1, macam-macam fungsi organ tubuh manusia, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, otot, rangka. Fungsi dari pencernaan, serangkaian jaringan organ yang berperan untuk mencerna makanan. Fungsi dari pernafasan, sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Fungsi dari peredaran darah, mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Fungsi dari otot, membantu seseorang bisa bergerak. Fungsi dari rangka, memberikan bentuk tubuh dan juga menyukung tubuh makhluk hidup. Terus organ-organ yang menyusun sistem pencernaan, mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Itu sistem pernafasan, hidung, tenggorokan, pangkal tenggorokan, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Terus peredaran darah ada bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, serambi kanan. Itu tadi peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Terus organ yang menyusun otot itu sistem gerak aktif kalau rangka, sistem gerak pasif. Mute Bu suaranya. Suaranya mute. Ini suara Bu, suaranya Bu. Oh iya, suara saya. Oke ya, kalian tadi sudah berdiskusi secara tidak langsung bertatap muka dengan teman kalian, dan kalian sudah mengetahui apa itu fungsi dari breakout, dan kalian tahu lebih enak atau enggak pakai breakout. Iya Bu. Iya tapi tadi Ada, karena baru pertama mungkin ada yang gugup, ada yang nggak tahu bagaimana, tapi ada yang sudah langsung mengkondisikan. Nah, mengikuti semuanya, oke ya? Sampai sini aja materi pelajaran hari ini.
Jadi nanti saya minta per kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 11, catatannya dikumpulkan di satu tempat, siapa yang mencatat, nanti kirimnya di Telegram aja. Karena saya belum bikin KI 3-nya, ya. Itu aja ya. Nama-nama kelompoknya ditulis, difoto dengan dikolase dengan jawabannya. Nama-nama kelompoknya siapa aja ditulis dengan jawabannya. Paham? Atau nanti kamu bagi aja yang ini tugasnya siapa. Boleh. Tapi kayaknya kebanyakan nanti. Satu aja 11 kelompok ada 11 gambar, kalian bikin kolasenya. Karena waktunya tinggal 2 menit lagi, saya harus rapat virtual meeting juga dengan sekolah. Itu caranya record, dan kalian sudah mengetahui materi sel, sistem jaringan, organ, sistem organ dan organisme. Sudah dilihat nanti YouTube-nya. Nanti ya kalian lihat YouTube-nya, kalian kerjakan TTS-nya, kalian screenshot, kasih nama di kolase, gitu ya. Paham semuanya? Ya, Bu. Oke. Sampai ketemu lagi. Saya lagi lihat dulu. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Mungkin minggu depan ulangan harian. Jadi dipersiapkan semua materinya dengan baik. Mungkin salah-salah kata dari saya. Sempurna hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.